baru dalam perjalanan jauh tiba-tiba meninggal ya di jalan ya. Benar banyak. Nah itu karena mungkin satu dia tidak tahu ada penyakitnya, atau kedua dia ada penyakitnya tapi tidak terkontrol. Hai Sahabat Indrayana, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana, tempat di mana ngobrol santai tapi tetap berbobot mengenai kesehatan. Perkenalkan, nama saya Tasya. Saya senang sekali untuk menemani Sahabat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai mudik dengan penerbangan memang sangat praktis. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar perjalanan tetap nyaman dan sehat. Untuk hal tersebut akan kita bahas dengan dokter penerbangan bersama dengan Dr. Ardhito. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak. Gimana, Dok, kabarnya hari ini? Kabar sehat, baik. Baik ya, Dok ya. Nah, untuk diskusi kita kali ini, apa sih aja sih, Dok, masalah kesehatan umum, terutama bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, terutama dalam waktu yang lama yang sering terjadi selama penerbangan, dan apa penyebabnya? Baik, terima kasih. Jadi halo, selamat siang sahabat Indrayana semuanya. Jadi ketemu saya dengan saya lagi Dr. Ardhito Prijono, spesialis kedokteran penerbangan. Jadi pada podcast ini kita secara khusus akan bahas mengenai puasa dan mudik ya. Ya benar, Dok. Betul. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi mengenai hubungan puasa sendiri dengan mudik bagaimana? Jadi untuk persiapan dari rekan-rekan sahabat Indrayana semua di sini, kalau misalkan mau melakukan penerbangan, terutama penerbangan jarak jauh ya, pasti kan nanti kalau mau mudik itu banyak tuh persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Nah, salah satunya adalah persiapan kesehatan. Kesehatan penting. Nah, kalau misalkan untuk hubungannya dengan puasa bagaimana? Jadi kalau kita lihat sendiri dari orang-orang yang biasa melakukan kegiatan puasa, itu memang ada beberapa kasus yang mungkin bisa sering kita temukan. Contohnya itu seperti pada orang-orang pasien yang punya penyakit-penyakit tertentu. Misalkan yang pertama seperti orang punya penyakit lambung yang paling umum. Karena orang yang mau melakukan penerbangan itu biasanya di atas pesawat mereka akan lebih mudah terkena masalah lambungnya. Karena kan di atas penerbangan itu untuk volume udara di lambung itu akan mengembang. Nah, akibatnya biasanya masalah lambung seperti nyeri ulu hati, mual, itu rasa kembung itu akan lebih mudah muncul. Yang kedua, kasus yang sering terjadi adalah orang-orang yang punya penyakit kronis, seperti contohnya penyakit gula. Diabetes. Nah, kan kita suka bingung kalau orang punya sakit gula, orang lagi puasa, ditambah lagi mau terbang, gimana ini? Benar, Dok. Udah punya sakit gula aja, minum obat, ngawasinnya susah. Sekarang ditambah lagi dengan faktor resiko sedang puasa dan mau terbang, terutama kalau terbang jarak jauh. Nah, itu orang-orang tersebut harus diperhatikan kondisi kadar gula, terus kemudian penggunaan obat-obatan, kapan minumnya, kapan mereka makan, kemudian waktu pemeriksaan gulanya dilakukan kapan, itu harus diperhatikan juga. Wajib ya, Dok, ya, Gitu sih. Kemudian untuk masalah lain biasanya yang paling sering terjadi adalah orang-orang yang punya masalah hidrasi atau gangguan cairan tubuh. Contohnya seperti orang-orang pada lansia, pada ibu hamil, pada anak kecil, kemudian orang yang sudah punya penyakit kronis tertentu. Nah, itu karena di pesawat itu kan kelembapannya cukup rendah ya. Rendah, ya benar. Nah, karena dia cukup rendah, biasanya dia akan mudah mengalami dehidrasi. Kalau misalkan dia sedang dalam kondisi puasa, karena dia kan tidak boleh minum sama sekali. Nah, karena dia mudah mengalami dehidrasi, nah itu harus ada persiapan tertentu yang harus kita lakukan sebelum mereka melakukan penerbangan. Penerbangan itu ya, sih. Untuk mereka yang memiliki kondisi medis tertentu nih, Dok, seperti penyakit jantung, asma dan lainnya, apa perlu dipersiapkan agar tetap aman selama penerbangan, Dok? Jadi kalau orang-orang yang memang sudah punya penyakit tertentu sebelumnya, contohnya mungkin kayak tadi dari jantung atau asma ya. Ya, tetap saja untuk yang pertama kan kalau misalkan sahabat-sahabat di sini rutin melakukan kontrol untuk check up,
dan sudah tahu untuk kondisi terakhir mengenai kondisi penyakit kronisnya itu lebih baik, lebih bagus karena dia sudah tahu obat-obatan yang harus dipersiapkan, obat-obatan yang harus dimakan, kemudian hal-hal apa yang harus dihindari gitu. Tapi kalau misalkan teman yang mungkin baru pertama kali tahu atau tadi sama sekali belum tahu, itu punya ada gejala-gejala tertentu kayak orang-orang yang punya ada suka gejala penyakit jantung seperti nyeri dada atau sesak napas atau punya bengkak di kaki dan sebagainya, itu sebaiknya periksakan diri dulu, pastikan untuk kondisinya itu sudah aman untuk melakukan perjalanan, karena baru dalam perjalanan jauh tiba-tiba meninggal ya di jalan ya. Nah itu karena mungkin satu dia tidak tahu ada penyakitnya, atau kedua dia ada penyakitnya tapi tidak terkontrol. Nah itu apalagi ditambah dengan beban perjalanan yang melelahkan dan butuh tambahan resiko stres. Nah itu yang bisa menyebabkan kondisinya muncul memberat gitu. Jadi tentu saja tadi yang pertama yang persiapannya ya pastikan dulu kondisinya fit. Yang kedua adalah obat-obatannya disesuaikan dengan anjuran dokter yang memberikan. Jangan ada yang obat-obatannya kok dikurangi dosisnya, lupa minum obatnya atau tidak ditebus. Nah itu bisa menjadi yang sakitnya terkontrol menjadi tidak terkontrol, dan itu yang bisa menyebabkan kondisi berbahaya pada saat perjalanan. Tuh. Nah dok, apa aja sih persiapan yang perlu dilakukan saat mudik dengan penerbangan, terutama untuk yang akan melakukan perjalanan jauh, dok? Baik. Oke, jadi untuk yang harus kita lakukan tentu saja pertama pastikan kondisi untuk kesehatan tubuh itu dalam kondisi memang pada kondisi fit atau prima. Memang kalau misalkan untuk orang-orang muda, orang-orang dengan faktor risiko tertentu, biasanya sih harusnya tidak akan ada masalah gitu. Itu tapi memang bahkan orang muda yang kuat aja bisa saja terjadi kondisi-kondisi tertentu pada saat perjalanan jauh, karena dia kan ada paparan resiko ya, kelelahan, kemudian akan ditambah apalagi kalau mudik kan pasti masih dalam kondisi puasa kan, belum lebaran kan. Nah itu yang penting pertama dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan perjalanan. Karena buat teman-teman sekalian yang mungkin sudah tahu punya penyakit, ada penyakit tertentu, itu syukur sudah bisa ditangani, sudah bisa disadari. Nah, tapi buat teman-teman yang sama sekali belum pernah melakukan pemeriksaan kesehatan, mungkin teman-teman yang belum tahu ada punya penyakit apa, minimal lakukan pemeriksaan kesehatan dasar, check up, buat tahu apakah dari teman-teman sekalian ada punya penyakit nggak gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal tertentu yang bisa kita tangani lebih awal, itu lebih baik. Berarti siaga awal ya dok ya? Ya, pemeriksaan kesehatan itu menjadi ujung tombak pertama yang perlu dilakukan. Lalu persiapan yang berikutnya adalah persiapan untuk perjalanan itu sendiri. Jadi tergantung dari sahabat-sahabat semua mau melakukan perjalanan dengan mode transportasi apa, kemudian durasinya sejauh apa, berapa lama, kemudian Anda berpergian dengan siapa. Lalu apakah Anda punya penyakit tertentu sebelumnya, punya penyakit kronis seperti darah tinggi, atau punya penyakit bawaan seperti penyakit jantung atau asma dan sebagainya. Itu harus diperhatikan adalah ketersediaan obat-obatan pada saat perjalanan. Lalu perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan seperti pakaian yang nyaman, kemudian juga cairan, makanan yang harus disiapkan itu harus diperhatikan sebelum mulai mudik ya? Mudik, betul. Terus kemudian juga yang lainnya tentu saja untuk menjaga daya tahan tubuh seperti kayak cukup istirahat, kemudian juga dengan makan makanan yang bergizi. Jangan kalau ada yang habis buka makannya jadi macam-macam. Iya, sembarangan ya. Terus ada yang makan tinggi dengan lemak, tinggi kolesterol dan sebagainya, bukannya malah jadi sehat, dia malah jadi penyakit. Jadi daya tahan tubuh dan kondisi tubuh, jenis makanan yang dimakan harus diperhatikan juga. Gitu sih. Baik, dok. Nah, bagaimana sih dok kalau misal ibu hamil yang hendak mudik menggunakan penerbangan, apa ada tips khusus yang perlu diperhatikan agar perjalanan tetap nyaman untuk janinnya? Baik, berikutnya kalau misalkan untuk dari kasus ibu hamil sendiri, itu memang kalau untuk perjalanan mudik tentu saja perlu ada perhatian khusus, karena ya itu merupakan salah satu kelompok golongan beresiko ya kalau pada ibu hamil.
Ya tentu saja sih kayak beberapa masalah-masalah yang perlu diwaspadai pada ibu hamil itu adalah kondisi penyakit pada ibunya sendiri. Jadi kalau misalkan memang ibunya nggak ada masalah, dia sering rajin kontrol, kemudian ditemukan tidak ada masalah pada janinnya, ibunya juga sehat-sehat, ya itu nggak ada masalah, silakan gitu. Kalau yang persiapan tertentu, kalau yang kondisi umum tersebut, ya misalkan kalau pada ibu hamil, hati-hati terhadap kemungkinan adanya trauma atau adanya seperti hantaman atau kena barang pada daerah perut, karena yang biasanya kan mungkin di rumah hanya duduk atau istirahat ya. Nah itu kalau melakukan perjalanan pasti kan bisa terpapar ketemu sesuatu, kemudian di perjalanan bawa banyak barang, nah itu hati-hati bisa terkena trauma barang pada di daerah perutnya gitu. Kemudian yang pada ibu hamil juga resiko yang mungkin bisa terjadi terutama kalau misalkan melakukan penerbangan jarak jauh ya, atau mungkin itu kemungkinan terjadinya resiko trombosis pada kaki, yaitu kakinya yang bisa tiba-tiba kok jadi bengkak atau jadi sulit digerakkan, jadi kesemutan, nyeri. Nah itu memang pada ibu hamil disarankan kalau misalkan mau melakukan penerbangan jarak jauh itu perlu belajar bagaimana untuk senam kaki supaya dia itu kakinya tidak bengkak. Apalagi kan dia sudah membawa beban dari janin berat, nah itu karena aliran darahnya terganggu, biasa kaki lebih mudah bengkak gitu. Jadi harus setiap 1-2 jam sekali di atas pesawat harus melakukan senam pergerakan kaki. Senam pergerakan kaki. Terus habis itu kalau misalkan memang butuh, biasa kita bisa menyediakan stocking khusus untuk ibu hamil supaya dia itu tidak mengalami masalah pada kakinya pada saat melakukan penerbangan itu. Terus juga kalau pada ibu hamil sebaiknya dilaporkan ke maskapai yang akan melakukan penerbangan, karena biasanya perlu ada persiapan khusus seperti lokasi tempat duduknya, dia tidak akan diletakkan di tempat-tempat yang penting, jadi dekat pintu darurat dan sebagainya gitu. Kemudian juga biasanya perlu ada orang atau teman yang menemani, karena kalau misalkan sendirian itu sulit, terutama kalau yang butuh kursi roda yang udah hamilnya cukup besar, udah trimester 3, nah itu perlu ada perhatian khusus gitu. Biasanya ibu hamil tuh trimester berapa sih dok kalau misalnya boleh ada penerbangan itu surat dari dokternya? Kalau untuk waktu ibu hamil kapan bisa terbang atau tidak boleh itu sebenarnya sih kita mengacu dari peraturan masing-masing maskapai. Jadi beda maskapai kadang-kadang bisa beda, tapi kalau sesuai anjuran dari rekomendasi IATA itu kalau misalkan ibu hamil yang sudah di atas 36 minggu untuk yang kehamilan tunggal, dan kalau misalkan kehamilan kembar atau ini ada komplikasi biasa di atas 32 minggu. Itu di atas 36 minggu atau 32 minggu itu sudah perlu ada pemeriksaan lebih lanjut sebelum melakukan penerbangan gitu. Terus lamanya penerbangan juga mempengaruhi nggak sih dok? Betul. Yang tadi senam kaki tersebut. Jadi kalau misalkan untuk durasi perjalanan makin panjang, makin jauh, apalagi kalau sampai ada transit ya antara bandara, itu tentu saja mempengaruhi karena makin lama kita duduk di tempat sempit, tidak bergerak, ditambah dengan lingkungan penerbangan yang tadi, kondisi udara dan juga kelembapannya yang berbeda dengan permukaan darat, nah itu yang bisa memicu masalah tadi muncul. Seperti itu, berarti banyak juga ya dok ya penyebab-penyebabnya ya. Nah bagi sahabat Indrayana yang hendak melakukan perjalanan mudik dok, pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan agar perjalanan tetap nyaman, aman sama penerbangan? Jadi untuk pemeriksaan yang perlu kita lakukan untuk check up yang pertama tentu saja yang paling penting adalah pemeriksaan fisik dulu. Pastikan dulu untuk kondisi fisiknya tidak ada masalah, tanda vitalnya, tensi darah, kemudian saturasi oksigen, kemudian suhu tubuh, itu tentu saja penting untuk diperhatikan. Terus pemeriksaan fisik dasar seperti kondisi paru-paru, jantung, perut, itu nggak ada masalah. Lalu selain pemeriksaan fisik, tentu saja yang perlu dilakukan pemeriksaan adalah pemeriksaan tambahan penunjang lain seperti pemeriksaan darah. Karena misalkan contohnya pada orang-orang yang melakukan penerbangan itu
Kalau misalkan ditemukan ada anemia, misalkan contohnya hemoglobinnya rendah, itu mereka lebih mudah mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia kita sebutnya ya pada saat melakukan penerbangan. Nah itu minimal lakukanlah pengecekan darah, bisa yang mencakup tadi hemoglobin, kemudian kalau misalkan bisa disertakan dengan pemeriksaan lain lebih baik. Contohnya seperti pemeriksaan gula darah. Karena tiba-tiba kan ada orang yang nggak tahu gula darahnya rendah ataupun tinggi gitu. Sering-sering pusing, ternyata dia memang punya sering riwayat hipoglikemi gitu. Kemudian juga pemeriksaan lain seperti kondisi fungsi hati ataupun fungsi ginjal, lalu seperti kadar kolesterol darah, kemudian pemeriksaan lain yang dibutuhkan sesuai penyakit masing-masing yang dimiliki atau ada riwayat penyakit dari orang tua keturunan, itu sebaiknya sebelum melakukan perjalanan mudik dicek dulu itu karena jangan sampai ini orang punya sering bermasalah pada misalnya buangan kecilnya gitu, ternyata dicek ginjalnya, cek hasil darahnya kok proteinnya tinggi gitu. Nah itu sebaiknya minimal kan pemeriksaan dasar untuk check up organ dulu sih. Terus pemeriksaan tambahan lainnya mungkin yang biasa sering perlu dicek adalah yang paling perlu diperhatikan jantung, karena paling beresiko terpapar orang-orang itu pada saat perjalanan bisa mengalami kondisi jantung, terutama kan kita sering dengar kasus-kasus orang punya penyakit jantung tiba-tiba pingsan atau tiba-tiba serangan jantung pada saat di jalan, tiba-tiba dia tidak sadar. Nah itu minimal pastikan dulu untuk rekam jantung ya, terutama seperti EKG itu dilihat harus normal dulu gitu. Kalau misalkan memang ada masalah perlu ada pengobatan dulu sebelum bisa berpergian jauh. Nah dok, untuk kesimpulan nih dok, dari pembahasan kita kali ini apa nih dok? Mengenai mudik dan penerbangan. Baik. Jadi untuk teman-teman sekalian di sini, jadi kalau misalkan untuk proses perjalanan mudik itu merupakan proses yang rutin dilakukan pastinya. Setiap tahun kita pasti akan melakukan kegiatan mudik ini. Kalau untuk hubungannya dengan penerbangan sendiri, memang kalau untuk mudik itu merupakan salah satu resiko yang dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya permasalahan pada saat penerbangan. Contohnya kayak tadi, kalau misalkan sedang masa puasa, kemungkinan seperti ada masalah perut, kemudian ada masalah cairan dan sebagainya itu bisa muncul karena dia diperberat resiko tadi sedang puasa gitu. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, kalau misalkan sebelum melakukan penerbangan, terutama atau perjalanan dengan mode lain, dari darat ataupun dari laut, check up dulu, pastikan kesehatan Anda fit sebelum melakukan perjalanan, karena lebih baik mencegah daripada kalau misalkan tiba-tiba muncul masalah pada saat perjalanan bisa mengganggu perjalanan Anda sih. Gitu. Benar-benar banyak banget ya tipsnya ya dok ya. Nah, untuk sahabat Indrayana nih yang mungkin mau mudik melalui darat, udara, ataupun laut, di Klinik Utama Dr. Indrayana memiliki aviation dan travel klinik yang berfokus pada pelayanan kesehatan untuk air crew maupun penumpang yang akan melakukan perjalanan baik melewati udara, darat, maupun laut. Tim kami akan memastikan agar kondisi Anda tetap sehat, aman, dan terjaga baik sebelum, saat, maupun sesudah melakukan perjalanan. Berbagai pelayanan yang akan dilakukan diantaranya konsultasi kesehatan pre-flight atau post-flight, penerbitan surat medif, dan fit to fly atau layak terbang, layanan vaksinasi perjalanan, layanan evakuasi medis udara, medical check-up kesehatan perjalanan, seperti umroh, haji, ziarah, dan grup tour. Nah, terima kasih untuk Dr. Ardhito atas penjelasan dan tips-tipsnya ya dok ya mengenai mudik dan penerbangan. Semoga penjelasan dan tips kita di topik kita kali ini dapat bermanfaat bagi sahabat Indrayana di rumah. Saya Tasya dan Dr. Ardhito pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat, salam Indrayana.